الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وعظم وكرم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah Salatul Jum'ah Masjid Jami Al-Quraisy rahimakumullah, ciri ataupun sikap daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4 macam. Sikap pertamanya adalah rendah hati, alias tidak sombong. Dia hanya sombong kepada orang-orang yang menyombongi dirinya, senantiasa merasa kecil di hadapan semua manusia, apalagi orang-orang di hadapan orang-orang alim. Sebab hanya orang-orang yang memiliki jiwa kesombongan adalah orang-orang yang sesungguhnya dia tidak punya harga diri sebetulnya. Saudara, yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga, Iblis alaihi la'natullah yang sebelumnya namanya Ajazil, ketika memiliki sifat sombong lalu Allah mengusirnya dan diberikan nama Iblis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkutuk sampai akhir zaman. Yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki segalanya, langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan, serta memberikan surga dan menciptakan neraka, menciptakan miliaran malaikat, dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia punya apa? Tidak punya apa-apa, saudara-saudara. Gerak langkah kita, kedipan mata kita, pendengaran kita, detak jantung kita, keluarnya napas dari hidung kita, itu semua terjadi atas gerak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan kekayaannya, bukan kesombongan yang dikedepankan, tapi adalah kedermawanan dan kasih sayang kepada orang-orang yang lemah yang ada di sekitarnya. Ketika dia diamanatkan berupa ilmu, dia tidak berusaha untuk menggurui, tapi dia mengayomi dan mengajarkan kepada orang-orang yang bodoh yang ada di sekitarnya. Ketika dia memiliki pangkat dan jabatan bukan dia jadikan sebagai satu kebanggaan, tetapi itu dia jadikan sebagai satu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan jabatan sebagai pemimpin masyarakat dia sudah berlaku adil dan amanah kepada orang-orang yang dilayaninya? Kemudian yang kedua, saudara-saudara, orang yang memiliki sikap takwa adalah orang yang selalu banyak bersyukur, qanaah, menerima atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melihat besar dan kecilnya, tapi dilihat manfaatnya. Ketika kita bangun dari tidur saja kemudian kita hidup lagi, itu sudah merupakan karunia nikmat Allah yang besar. Sehingga Rasul mengajarkan, sesudah kau bangun tidur jangan kau diam saja, ucapkan syukurmu kepada Allah, seraya kita berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami diwafatkan. Kepada Allah kami semua akan dikumpulkan, akan dikembalikan. Kemudian orang-orang yang memiliki jiwa takwa, sikap yang takwa, yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan syukur akan mengundang datangnya barokah, dan kekufuran akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa, saudara-saudara? Banyak orang-orang yang
kaya sesungguhnya tapi miskin hatinya. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Serakah dan serakah alias toma yang selalu menghantui dirinya dalam kesehariannya. Tidak boleh ada orang yang melebihi kekayaannya hanya dia sendiri. Itu adalah merupakan sikapnya Fir'aun, sikapnya Namruz. Oleh karenanya saudara-saudara, agar diri kita ini bahagia dengan nikmat apa adanya, tidak menunggu harus kaya menjadi orang yang bersyukur. Dengan kita bisa makan sesuap nasi dengan apa adanya daripada hidangan yang kita nikmati, kemudian masuk ke dalam perut kita, dan itu menjadikan badan kita sehat, itu adalah merupakan sebuah kekayaan dalam diri kita. Buat apa saudara memiliki harta tapi tidak semua masak makanan yang nikmat yang bisa yang kita bisa makan, hanya sekedar bubur yang tanpa ada rasa? Itu artinya kekayaan yang kita miliki tidak kita bisa nikmati. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki sikap takwa adalah orang-orang yang senantiasa berhati-hati ketika berbicara, berhati-hati ketika berkata, takut perkataannya melukai orang lain, takut ucapannya menyakiti orang lain, menyakiti istrinya, menyakiti anak-anaknya, menyakiti tetangganya. Dia tidak hanya sekedar berucap, tapi ucapannya diusahakan agar bisa memberikan manfaat ataupun nasihat bagi orang lain. Orang yang wara adalah orang yang senantiasa berhati-hati dalam segala urusan mencari harta ataupun kekayaan. Dia tidak menginginkan kekayaan yang berlebihan, dia tidak menginginkan kekayaan asal kaya, tapi yang dia pertanyakan sebelumnya, kekayaan yang saya miliki adalah kekayaan yang diperoleh dengan cara halal. Sebab harta yang halal akan menjadikan manfaat bagi istri dan anak-anak kita. Harta yang halal dinikmati oleh istri dan anak-anak kita, lalu kemudian menjadikan rumah tangga itu yang dikatakan orang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang keempat daripada sikap orang yang bertakwa adalah yakin. Keyakinannya tidak bergeming sedikit pun apapun ujian yang menimpa dirinya. Ketika dia hidup di atas puncak keagungan, kemuliaan, kekuasaan, tidak membuat dia sombong kepada Allah. Tambah tekun ibadahnya, tambah banyak zikirnya. Sekalipun dia dalam keadaan terpuruk, keluarga dalam keadaan sakit, kemudian hutang melilit dirinya, dia tidak akan pernah putus asa. Sebab segala sesuatu yang terjadi tidak lepas daripada ketetapan Allah ataupun sunnatullah yang ada. Senantiasa dia berkeyakinan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti Allah barengi dengan kemudahan. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala membaja, keimanannya senantiasa menyertainya dalam keadaan bagaimanapun. Itulah saudara-saudara, sehingga dengan sikap inilah pantas saja kalau orang-orang yang bertakwa Allah memberikan satu jaminan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar daripada segala urusannya, dan Allah mudahkan datangnya rezeki tanpa dia sangka-sangka. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan satupun urusannya yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimudahkan dan dimudahkan, baik urusan dunia, urusan agama, terlebih lagi urusan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.